teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin membahas tentang di dalam metode analisa volume itu kenapa ada yang namanya support pertahanan dan support kuat seperti itu. Apa basicnya, apa dasarnya, kenapa saya membuat ada support pertahanan dan support kuat yang tergambar dari volume. Seperti itu teman-teman. Jadi video kali ini saya ingin membahas tentang hal ini supaya teman-teman memahami bagaimana suatu pondasi yang dibuat oleh proxy berdasarkan ilmu analisa volume seperti itu. Yang dimana dia membuat dua pondasi, yaitu yang disebut dengan support pertahanan dan support kuat, artinya dua pondasi volume, artinya dua nilai uang yang berbeda seperti itu. Jadi dari nilai uang yang berbeda ini tentunya di support pertahanannya uangnya, modalnya lebih kecil daripada di support kuat. Support kuatlah modal terbesarnya. Seperti itu dia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita ke videonya, ya kita ke penjelasannya. Apa sebenarnya alasan saya untuk membuat dua support ini sebagai acuan dalam teknik analisa volume? Seperti ini dia. Dua alasan saya kenapa saya membuat ada support pertahanan dan support kuat dalam suatu strategi analisa volume adalah yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah karena faktor bad news. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua adalah karena ada retail dengan lot besar eksekusi saham tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah dua faktor alasannya seperti itu ya. Jadi saya akan memaparkan dalam konteks chart atau materi seperti itu ya, chartnya. Seperti contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Yang pertama itu adalah ini. Oke ya, ini adalah garis support lah kita bilang. Misalnya supportnya di harga 200. Oke ya, di 200. Nah, anggap Anda adalah bandarnya ya, Anda bandar. Nah, Anda bandarnya ya. Lalu, bandar ini kita sama-sama ketahui ya, dalam konteks analisa volume, bandar ini adalah utusan daripada yang namanya PSP. Ya, PSP ini apa? PSP adalah pemegang saham pengendali atau bisa dibilang adalah pemilik perusahaan. Seperti itu, pemilik perusahaan. Ya, oke. Nah, lalu ketika ada yang namanya bad news, tentunya yang mengetahui duluan ini pasti adalah si PSP ini, teman-teman. Itu udah pasti. Gitu dia. Nah, contohnya misalnya Anda punya suatu usaha. Nah, usaha Anda itu ada yang memviralkan atau memberikan berita buruk tentang usaha Anda. Tentunya kan Anda akhirnya kan secara cepat bisa mengetahuinya karena ada orang yang memberitahu atau bagaimana. Nah, seperti itu juga dia dengan bad news. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bandar tugasnya adalah ada di sini. Nah, ya, misalnya Anda adalah bandar suatu saham. Oke, bandar ini ya. Kita katakanlah sahamnya bandar dari saham Bikop Indonesia misalnya ya, BCIL gitulah, Becil ya, Becil, Bikop Indonesia Loans ya, Becil. Oke, seperti itu. Lalu Anda melakukan akumulasi di sini. Ya, akumulasi di sini. Ini yang disebut dengan dalam konteks analisa volume itu adalah BDK. Kalau barangnya belum cukup, dia akan tetap melakukan akumulasi di sini. Di range sini saja bolak-balik, dia bolak-balik seperti ini. Oke, ya. Oke, kalau udah cukup nanti baru dia naik. Nah, ketika Anda melakukan fase akumulasi ini ya. Ini yang konteksnya dalam sideways biasanya. Anda mendapatkan suatu kabar dari PSP ini ya mendapatkan suatu kabar bahwa ada berita buruk tentang saham Anda. Seperti itu, ada berita buruk tentang saham Anda. Lalu si PSP akan memberitahukannya kepada Anda seperti itu. Anda sebagai bandar ya.
Ada berita ada sebagai bandar. Dia mengatakan ada berita buruk tentang saham kita. Saham kita itu seperti ini dan seperti ini. Dikasih tahulah berita buruk itu, bad news itu. Nah, terus faktor bad news ini yang sangat berpengaruh ya, yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga saham ini, biasanya ini adalah apabila dia menyangkut tentang kerugian ataupun tentang sesuatu kepada perusahaan yang membuat perusahaan itu rugi, seperti itu. Sesuatu yang membuat perusahaan itu rugi, itu yang sangat berpengaruh. Tapi kalau misalnya contohnya misalnya ini ya, ada yang saya lihat ya, ada suatu saham itu korupsi, ya korupsi misalnya apanya ya, korupsi misalnya manajemennya atau bagaimana seperti itu yang melakukan korupsi misalnya kan. Kadang-kadang itu tidak berpengaruh karena itu tidak berhubungan kepada laporan kuartalnya. Jadi suatu saham itu adapun dia bad news, tapi kalau bad news itu tidak berpengaruh kepada laporan kuartal, pendapatan kuartal gitu, seburuk apapun bad news itu, biasanya sahamnya nggak akan longsor, teman-teman. Seperti itu. Itu yang saya lihat. Misalnya sebagai contoh, sebagai contoh Waskita, ya Waskita ada berita buruk tentang suatu korupsi, saya sampaikan di sini ya, WSKT ya. Ini yang saya lihat ya, WSKT berita buruk tentang suatu korupsi pada perusahaannya, dan memang secara historikal laporan kuartalnya juga buruk, seperti itu. Laporan kuartalnya juga jelek, sehingga harga saham itu akan turun, seperti itu dia. Tapi kalau dia seburuk apapun berita itu, tapi tidak mempengaruhi yang namanya laporan kuartal, ya itu harga sahamnya bisa malah naik. Seperti itu. Contohnya ada dia yang saya lihat itu, yang pengalaman saya adalah ada PTBA dan TINS, ya TINS seperti itu. Nah, jadi berita buruk ini pun bukan sesuatu yang menakutkan, seperti itu. Tapi kita harus tahu dampak dari berita buruk ini apa, seperti itu. Gitu dia. Mempengaruhi nggak laporan kuartal, seperti itu. Contohnya beberapa waktu lalu ada ini ya, Antam, ya Antam. Nah, Antam ini dulu dia yang bermasalah dengan yang namanya Crazy Rich Surabaya ya. Crazy Rich Surabaya itu ya, Surabaya kalau nggak salah saya ya, Surabaya. Jadi karena faktor berita ini saham Antam pun nggak turun juga gitu dia. Begitu juga dengan PTBA ini yang katanya ada korupsi, juga ini ada korupsi, nggak turun juga. Karena korupsi tersebut juga nggak mempengaruhi kepada laporan kuartal pada saat itu. Jadi ada juga hubungannya ke laporan kuartal. Seperti itu. Itu yang menurut pemahaman saya yang saya lihat. Tapi berbeda dengan yang ini, WSKT ini. Ini memang jelas-jelas sudah laporan kuartalnya buruk, lalu ada juga dia bisa dikatakan adalah korupsi lagi seperti itu, sehingga makin kacau, makin turun seperti itu. Nah, jadi begini dia teman-teman. Ketika ada suatu bad news pada suatu saham, maka PSP akan melaporkan kepada bandar. Bandar akan menerima pesan tersebut. Nah, lalu dia akan melihat apa yang harus dilakukan. Nah, pola pikir, kita kembali ke pola pikir ya. Pola pikir, umumnya ya, pola pikir ini umumnya ya. Pola pikir kita ya, atau pola pikir bandar dengan kita itu agak berbeda, seperti itu. Kadang kita ketika ada bad news pun, selama dia tidak breakdown dari support, kita hold. Berbeda dengan bandar. Bandar itu pola pikirnya seperti ini. Daripada saya yang diguyur, mending Anda yang saya guyur. Seperti itu teman-teman. Karena di fase ini teman-teman, di fase ini ya. Nah, di fase ini bandarnya average-nya masih di situ-situ aja. Karena dia akan berpikir seperti ini, kalau saya nggak keluar ini, saya nanti akan diguyur sama retail. Seperti itu. Karena ada bad news, retail akan berlomba-lomba untuk keluar, makanya lebih baik saya yang keluar duluan. Seperti itu. Gitu dia teman-teman. Maka dia akan langsung segera keluar. Makanya itu biasanya umumnya ya, di harga 200 ini, dia membuat yang namanya adalah support pertahanan gitu dia.
SP saja saya buat ya, SP support pertahanan. Baru di bawah 200 itu ada yang namanya support kuat. Seperti itu teman-teman. SK, support kuat. Jadi di fase 200 ini juga kalaupun dia guyur, dia istilahnya bisa dikatakan balik modal. Ya balik modal ataupun loss pun loss sedikit. Karena pola pikirnya seperti itu. Itu yang membuat saya menjadikan acuan ada support pertahanan dan support kuat teman-teman. Seperti itu dia. Itu alasan saya kenapa saya itu membuat dua support pertahanan support kuat. Karena ada bad news. Kalau ada faktor bad news, pola pikirnya seperti itu teman-teman. Pola pikirnya adalah daripada saya yang diguyur retail karena dia berpikir karena ada bad news ini retail akan berlomba-lomba untuk keluar, lebih baik Anda yang saya guyur duluan. Seperti itu. Saya pernah kena kemarin terakhir kali itu adalah di saham ASA. Nah, ASA ini sudah cukup naik, dia tinggi lumayan, saya sudah cuan, tapi tiba-tiba ASA ini ya akhirnya longsor dalam, seperti itu, longsor dalam, ARB beruntun sampai harga 50. Kalau saya tidak salah, ini faktornya katanya perusahaannya tiba-tiba direpokan, seperti itu. Ya, atau sahamnya direpokan. Nah, dari faktor bad news ini teman-teman, tentunya bad news ini kalau PSP duluan tahu, ya kan dia akan menginformasikan kepada bandar dan kita tahunya kapan biasanya adalah 3 hari lagi atau 3 hari lagi ya atau seminggu lagi baru kita tahu seperti itu. Seminggu lagi baru kita tahu seperti itu teman-teman. Barulah kita akan beranggapan oh karena faktor ini rupanya harga sahamnya turun seperti itu teman-teman. Gitu dia. Nah, contoh simpelnya adalah saham Goto misalnya ya, Goto. Goto ini ya, saya melihat pada saat itu tiba-tiba Goto ini naik 11% satu hari. Goto ini sekitar 1 bulan yang lalu. Naik dia 11% Goto ini ya, ketika dia naik 11%, saya melihat dia seperti ini. 3 hari kemudian baru keluar info bahwasanya Goto diakuisisi oleh TikTok. Nah, seperti itu teman-teman. Dia akuisisi TikTok 3 hari kemudian gitu. Tapi harga sahamnya udah naik 3 hari yang lalu. Seperti itu teman-teman. Apapun ceritanya, ada bad news atau good news, tetap PSP duluan tahu dia akan menginformasikan kepada bandarnya. Seperti itu teman-teman. Itu alasannya kenapa ada support kuat dan support pertahanan. Seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Saya masuk ke alasan kedua ya. Alasan kedua, kenapa saya membuat retail kenapa saya membuat ada support pertahanan support kuat? Dia pola pikirnya seperti ini. Saya hapus ini ya. Oke, seperti ini ya. Anggap Anda bandarnya, udah Anda bandarnya ya. Lalu Anda mengakumulasi saham di sini. Kita katakanlah Anda sudah membuat suatu support yang namanya support pertahanan itu di 200 ya. Support pertahanan Anda itu di 200. Lalu Anda sudah membuat support kuat ya, support kuat atau support awal biasanya ya kita support kuat ya. Itu saya katakan misalnya di harga 188. Oke, lalu Anda melakukan akumulasi di sini. Ya, akumulasi. Oke, akumulasi. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke ya. Nah, tentunya ketika Anda melakukan akumulasi ini yang membuat dua support ini, Anda kan pasti punya target. Target saya adalah saya ingin menjual harga saham saya di sini. Kita katakanlah target Anda adalah 240. Oke ya, di harga 240 target Anda, yaitu dari di sini ke sini, 240. Oke? 240. Lalu pada fase ini ketika Anda melakukan akumulasi ini untuk menuju sana 240, tentunya Anda membutuhkan yang namanya modal. Modal itulah tergambar dari yang namanya volume ya, volume. Nah, volume itu adalah modal ya. Kita katakanlah misalnya untuk menuju dari 200 ke 240, Anda membutuhkan yang namanya adalah 1 juta lot. Ya, 1 juta lot. Lalu Anda melakukan berbagai cara bagaimana caranya untuk mendapatkan barang dari retail, mendapatkan 1 juta lot ini. Nah, Anda melakukan fase akumulasi di sini. Oke, 1 juta lot. Nah, pada proses ini ya, Anda mendapatkan barang, saya katakan misalnya adalah 700.000 lot. Ya. Udah Anda dapat ini selama seminggu lebih atau 2 minggu lebih, 700.000 lot. Seminggu atau 2 minggu lebih, 700.000 lot. Nah, tiba-tiba
di fase ini masuk retail di harga average Anda juga di 200 ini, retail itu namanya adalah PX ya. Kita katakan itu PX adalah Pinem Excellent dan kawan-kawan ya. Nah, masuk di harga ini juga. Dan total volume kami ketika masuk itu adalah sebesar, kita katakan misalnya adalah 700.000 lot juga. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai bandar? Inilah dia jawabannya kenapa ada support kuat dan support pertahanan. Seperti itu. Anda sudah melakukan ini seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan mendapatkan 700.000 lot. Dan Pinem Excellent dan kawan-kawannya tahu Anda melakukan akumulasi di sini. Lalu kita masuk secara bersamaan dan totalnya juga 700.000 lot. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda bandarnya? Itulah yang harus Anda jawab, teman-teman. Apa yang Anda lakukan? Seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh bandar umumnya ketika terjadi posisi ini adalah dilongsorkan. Turun. Karena dia punya dana di support kuat. Seperti itu. Jadi si support pertahanan jualan, si support kuat pun jualan, longsor ke bawah. Tujuannya apa? Supaya PX dan kawan-kawan ini adalah cut loss. Seperti itu teman-teman. Tujuannya adalah cut loss. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Makanya Anda jangan heran kalau Anda melihat suatu saham, dia udah lama sideways, tiba-tiba longsor. Nah, itu karena ini, teman-teman. Ada bad news ataupun ada karena retail lot besar masuk. Pasti Anda pernah mengalami hal seperti ini tentunya, bukan? Ketika Anda akumulasi saham ini, ya akumulasi, Anda melihat dia udah sideways lama, akhirnya longsor, bukan malah naik. Itu karena ini, teman-teman. Seperti itu. Karena kenapa? Karena gini dia, teman-teman. Anda sebagai bandar, target Anda tinggi. Ya kan? Target Anda tinggi ke 240. Nggak ada bandar itu targetnya cuma 5%, 8%, nggak ada. Tidak ada gitu. Pasti targetnya tinggi gitu dia. Tapi yang namanya ini ya, si PX ini, Pinem Excellent dan kawan-kawan ini, kita kan trader ya. Trader gitu ya. Target kita nggak tinggi. Biasanya begitu, short swing ya 5%, 8%, 3% pun kadang sudah take profit kita. Seperti itu. Jadi kalau dia 700.000 lot dan retailnya juga 700.000 lot, sama modalnya, coba-coba dia berani naikkan gini, maka dia akan terguyur, nggak akan sampai di sini, teman-teman. Seperti itu. Dia tidak akan sampai di sana. Seperti itu. Nah, gitu, teman-teman. Itulah alasannya kenapa ada support kuat dan support pertahanan, dua pondasi yang dibuat. Jadi supaya teman-teman bisa memahami. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui di mana support kuat dan support pertahanannya, teman-teman. Itu dia. Naik dikit ini 5%, wah kita guyur. Pasti kita guyur, udah cuan kok gitu dia. Sedangkan retail banyak. Jadi, bandar itu akan berpikir, oh ada retail lot besar masuk. Retail lot besar masuk. Waduh, ini udah bahaya ini. Udah bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Dia akan mengguyurnya, teman-teman. Mungkin Anda ada pertanyaan. Pak Pinem, apakah mereka tahu kalau kita masuk dengan lot besar? Tahu. Taunya bagaimana? Saya coba jelaskan. Kita coba masuk ke saham Aisyah ini ya, Aisyah. Anda bandar saham Aisyah ya, Anda bandar saham Aisyah ya. Oke, seperti video saya sebelumnya, saya menyampaikan kepada Anda bahwasanya suatu saham itu dikelola oleh proxy tidak dengan satu broker atau tidak juga satu orang, tapi dengan berbagai broker. Saya biasanya membuat pola pikir itu 4 broker, seperti itu. Bisa juga satu broker tapi pakai 4 akun, seperti itu teman-teman. Ya, itu dia. Oke, Anda bandar saham ini, saya sampaikan. Di tanggal 30 ini, ada 55.646 lot. Oke, Anda bandarnya. Kalau saya tanya sama Anda, kalau Anda bandar saham ini di volume 55.646 lot ini, Anda tahu kan berapa barang Anda? Kalau Anda bandarnya, tahu tidak? Pasti tahu kan? 100% tahu kan? Tahu. Pasti 100% tahu. Karena apa? Karena setelah closing market itu, dia akan menanyakan juga kepada timnya, proxy itu. Jadi artinya dia akan bertanyakan,
Oke, hari ini kita mendapatkan 55.000, volume hari ini 55.646 lot. Berapa barang kita? Oke, broker A, broker B, broker C, broker D, semua hitung. Saya dapat sekian, saya dapat sekian, saya dapat sekian. Oke. Jadi misalnya dapatnya adalah 40.000 lot. Berarti barang retail 15.646 lot. Seperti itu, teman-teman. Ya, gitu. Lalu yang berikutnya, misalnya di tanggal 29 ini, 51.470 lot. Setelah closing market ditanyakan, berapa barang kita? Barang kita adalah, saya katakan misalnya 30.000 lot. Oh, berarti barang retail 21.470 lot. Seperti itu. Dia tahu, teman-teman. Jadi, inilah dia sebagai ilmu pola pikir bahwasanya bandar itu tahu kalau kita masuk lot besar. Jangankan lot besar. Satu lot saja pun Anda entry, dia tahu. Seperti itu. Karena apa? Karena konsepnya begini, teman-teman. Barang itu, harga saham itu akan naik menuju targetnya kalau dia sudah cukup barang. Kalau barangnya belum cukup, itu tidak akan naik. Seperti itu. Tidak ada teknik analisa apapun sepengetahuan saya yang akan tahu kalau saham ini hari ini akan naik. Pasti naik 100%. Tidak ada yang tahu. Menurut saya seperti itu. Termasuk analisa volume. Seperti itu. Tapi analisa volume ya, tahu dia bahwasanya kita bisa mengetahui kalau bandar ini sudah melakukan akumulasi atau belum. Seperti itu. Jadi ada dia, teman-teman ya, kita masuk di saham ini ketika dia mulai akumulasi, ya kita ikut masuk gitu dia. Masalah kapan dinaikkan itu bandarnya yang tahu, kita nggak pernah tahu. Ada dia yang 1 minggu udah langsung naik, ada dia yang 1 bulan baru naik, ada dia yang 3 bulan baru naik, seperti itu. Makanya kalau kita pengen segera cepat cuan, masuklah kita kepada saham-saham yang sedikit gorengan. Jangan kayak Aisyah, jangan kayak BDKR, jangan kayak SCMA, itu lama naiknya, teman-teman. Seperti itu dia. Masuk kita ke saham-saham yang baru IPO dan dia gorengan gitu boleh. Contohnya seperti saya. Saya dulu ya, ini sahamnya dulu saya sukai ini, MKTR. Saham ini dulu ya, bisa dikatakan rutin sekali, cepat sekali naik. Tapi ini sekarang ketika saya masuk ini, sudah mau jalan 3 bulan nggak naik-naik ini MKTR, teman-teman. Lihat volumenya juga kecil-kecil sekali. Kecil-kecil sekali volumenya. Nggak naik-naik tinggi nih MKTR ini. Sudah mau 3 bulan saya akumulasi saham ini. Seperti itu. Jadi semua suatu saham itu, kalau memang dia mau naik tinggi atau tidak, perhatikanlah volumenya. Jadi pola pikir ini saya ajarkan kepada Anda agar Anda bisa membuka wawasan untuk belajar tentang volume pada suatu saham. Seperti itu dia. Nah, begitu teman-teman, ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Nah, itulah alasannya kenapa bandar itu membuat 2 support ya, support pertahanan dan support kuat dengan broker yang berbeda. Karena ketika ada bad news atau retail dengan lot besar masuk, dia bisa langsung mengguyurnya. Artinya adalah setidaknya kalaupun nggak dapat cuan, setidaknya balik modal seperti itu. Sehingga dia membuat 2 pondasi support. Tentunya di support kuat ini barangnya lebih banyak daripada di support pertahanan. Seperti itu teman-teman. Itulah alasannya kenapa bandar itu membuat 2 support. Seperti itu. Sebagai suatu pondasi, supaya kalaupun ada yang faktor yang ini tadi, yang 2 ini, dia tetap bisa keluar dengan cuan. Seperti itu, teman-teman. Atau setidaknya balik modal. Ya, itulah dia sedikit teman-teman. Video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat membuka pola pikir Anda untuk terus belajar. Seperti itu. Sampai bertemu kita di analisa saham yang berikutnya. Salam dari saya, Pinam Excellent.